wa ahyal ummata binahdatil ulama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-atqiya wa ala alihi wa sahbihi asfiya amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita bangga akan kehadiran Ustadz Abid Mu'afan yang pada hari ini beserta rombongan bisa bersilaturahim dengan kita, dan kita duduk bersama-sama di ruangan ini. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita semua. Para mahasantri sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bi'aunillah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai nanti pada saatnya selesai. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, mendapatkan pengalaman dari apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian itu semua bisa menjadi bahan perjuangan kita untuk membumikan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan melestarikan semuanya dan menggambarkan kepada orang lain tentang apa-apa yang menjadi nilai dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita persilahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Ustaz Abid setelah sampean, tapi tadi malam ya perjalanannya, tapi kemarin kan sudah pernah siang lewat sini. Nah, ini tahun 2020 ya. 2020 persis juga STIQ baru didirikan pada 10 Oktober, dan ini insya Allah kita juga akan peringatan ke-22 tahun berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang kemarin ini satu-satunya di wilayah Kalimantan. Jadi kalau mahasiswanya ini udah miniatur Kalimantan, karena ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan khususnya, dan Kalimantan Tengah ada di sini. Jadi mereka bahkan juga ada yang dari Pulau Jawa. Kemudian juga alhamdulillah sembilan bisa hadir di pondok ini, juga akan merayakan 1 abad pondok pesantren Rasyidiyah Khadijah Muntai, yaitu 100 tahun. Ini dihitung dengan Masehi. Kalau dihitung miladiah berarti udah 3 tahun yang lewat, udah 100 tahun, udah 103. Karena ini peringatannya miladiah, lalu menjadi cuman 100 tahun. Karena ada perbedaan waktu lebih cepat, setiap 30 tahun 1 tahun. Jadi karena 100 tahun berarti ada 3 tahun lebih cepat. Nah, ini muasisnya adalah Kiai Haji Abdul Rashid yang dulu lulusan Mesir, yang katanya beliau itu dari Mesir singgah di Mekah untuk melaksanakan umroh, lalu di sana ketemu dengan tuan guru Khalid yang dari Tangga Ulin itu. Lalu beliau sampai di Masjidil Haram, ketemu seseorang yang mengatakan ada seorang guru yang ngajar di Masjidil Haram di salah satu bab ulama, saya lupa. Lalu didatangi, ternyata ketemu Kiai Khalid itu. Nah, Kiai Khalid inilah yang menyampaikan, memesankan kalau pulang nanti ke Kalimantan, Banjarmasin, maka disuruh untuk menyebarkan ilmu, membuka majelis, dan kalau bisa membuka pondok pesantren. Begitu sampai di sini, beliau buka majelis, mulai di rumah, nggak bisa lagi di rumah, lalu ke musola, musolanya juga sudah tidak nampung lagi, muridnya banyak. Muridnya ini murid dari sini juga murid Kiai Khalid di Tangga Ulin sebelah sana. Jadi itu memang menjadi satu keseruan. Akhirnya berkembang
beliau juga mengajar ke Kandangan, terus juga ke negara, lalu di sini diteruskan oleh kiai-kiai yang lain. Maka itu pondok ini pondok Khalafiyah yang memang dari satu masa ke masa dipimpin tokoh-tokoh, bahkan pernah juga orang dari Padang, yaitu Kiai Nurdin Lubis yang pernah menjadi pengasuh juga di sini. Lalu di sini berganti-ganti sistemnya sampai hari ini. Lalu mulai 86 berkembang, kita mendirikan sekolah tinggi STAI bidang pendidikan dulu bersama Dr. Sabdan ini. Beliau datang dari sana sebagai seorang ahli hadis yang ada di Asia Tenggara, dokter hadis pertama di Asia Tenggara. Saya ingat waktu itu beliau ini diminta oleh beberapa perguruan tinggi dari Malaysia, dari Brunei, ingin beliau ada ke sini. Memang agak susah awalnya karena beliau ini keluarannya dari Ummul Qura, lalu dikira Wahabi itu. Akhirnya tapi beliau bisa ini adaptasi dengan keadaan, dan memang beliau tetap dengan aliran kita yang ada di tanah air. Berkembang itu, terus juga kita tahun 2000 baru mendirikan sekolah tinggi Mu'alaf Quran ini. Tahun 2016 lagi kita punya Mahat Ali, satu-satunya di Kalimantan juga, yang awalnya tahun 2016 itu cuma 13 Mahat Ali yang ada di Indonesia termasuk Praha. Karena kebetulan 2014 saya ikut dalam tim dalam rangka membuat PMA untuk itu. Karena ini saya lihat sejarahnya luar biasa juga. Dari Mbah Khalid Bangkalan pesan itu terus ke As'ad Samsul Arifin Stobondo, muncul Mahat Ali itu. Pesan Kiai Khalid itu bahwa satu ketika nanti ulama kita ini akan mulai pudar. Lalu Anda harus berpikir bagaimana menyiapkan para ulama di kemudian hari. Nah, barangkali ini yang ini karena mungkin diambil dari ini alimu Allah lakum di annahu makhlukun di zamanin ghairu zamanin. Sudah mulai ya. Karena beliau itu yang mulai. Lalu pada akhirnya sebelum tahun 2000 datang para kiai-kiai dari Madura menuntut kepada Kiai As'ad Samsul Arifin apa yang dipesankan oleh gurunya. Akhirnya itu diseminarkan, bahkan seminar itu mendunia karena hadir dari Mekah, dari Aljazair, terus dari Yaman dan sebagainya. Ternyata kesimpulannya bahwa kita harus mendirikan Mahat Ali, pendidikan tinggi keagamaan khusus dengan kitab-kitab ulos, walaupun ada yang putih juga nggak apa-apa. Itu akhirnya muncul. Nah, alhamdulillah kita juga dapat jatah itu. Nah, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran sembilan ini tentu akan membawa semangat kegairahan dari para mahasantri kami dalam rangka mendalami ilmu Al-Quran dan segala yang terkait dan bagaimana membumikan Al-Quran. Tadi malam juga kami menyelesaikan mahasiswa yang KKN, ya KKN-nya memang khusus untuk STQ ini dengan kegiatan-kegiatan memang juga konsentrasinya di bidang pengembangan Al-Quran. Alhamdulillah selama 20 tahun ini berjalan dengan baik dan disambut oleh masyarakat karena memang kehadiran mereka lebih menggairahkan masyarakat di bidang keagamaan dan khususnya bidang Al-Quran. Jadi setiap kali itu ada festival anak soleh yang itu merupakan evaluasi dari mereka 2 bulan ada di lapangan di festival, mana-mana yang bisa berhasil, mana yang meningkat untuk meninggalkan, untuk diteruskan oleh masyarakat. Tadi malam itu udah alhamdulillah bisa selesai dengan ini. Jadi sekali lagi ini syarat Al-Quran ini penting diketahui, penting dikaji. Bahkan beliau tadi juga nanya ke saya, ini syaratnya muassis kita ini mana-mana saja, kiai-kiai sahabat, siapa-siapa saja yang menjadi guru beliau, supaya kita lebih tahu. Kalau
Said Agil kan begitu hafal sampai kepada Rasulullah lahir sanad seseorang itu kan. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan waktu sebelumnya kami berikan apa saja yang bisa diberikan kepada para mahasantri kami yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin penyambutan kami dan sebagainya. Sekali lagi kami hanya berkeinginan bahwa ini waktunya penuh untuk kegiatan kita pada hari ini. Beliau juga tanya, ini masuk di YouTube atau di mana nih? Di mana? Nanti disebarnya di YouTube atau di IG atau apa? Streaming YouTube. Hah? Ini streaming YouTube. Akunnya apa itu? Nanti diberikan ya. Oh, Kufa. beliau kemarin juga seminar di Banjarmasin Kufa Center loh. dengan Said Agil Munawar. Yang dulu Said Agil Munawar lah yang pertama kuliah pertama pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran tahun 2000. Alhamdulillah Dr. Sandra Nafandi, orang tua kita sudah bisa hadir. Beliau dari Ustaz Huda. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.